Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dapur tutorial dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menstabilkan rekomendasi pada video kita. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang rekomendasi videonya itu tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang ketika mengupload kita mendapatkan banyak penonton, tapi ketika kita mengupload video selanjutnya malah video itu sepi penonton. Nah, itu karena rekomendasi pada video teman-teman itu terhenti ya. Nah, apa penyebabnya rekomendasi itu bisa terhenti? Nah, sekarang kita akan bahas dan saya akan berikan solusinya kepada teman-teman supaya rekomendasi dari video teman-teman itu stabil dan setidaknya selalu mendapatkan penonton ya. Jadi tidak ada yang sepi, tidak ada yang viral. Jadi kita langsung saja pada tutorialnya. Jadi kita tutorial lagi ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan video kita itu sepi penonton ya teman-teman. Jadi video kita sepi penonton itu karena tidak bekerjanya rekomendasi pada video kita. Nah, apa yang menyebabkan tidak bekerjanya rekomendasi pada video kita? Karena tidak adanya kesukaan penonton dari video kita tersebut. Jadi rekomendasi itu dia bukan bekerja sendiri ya teman-teman, melainkan karena adanya pergerakan dari penonton. Ketika tidak ada pergerakan dari penonton terhadap video kita, tentunya YouTube akan menstop sampai di situ saja untuk rekomendasi video kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang merasa kenapa sih video saya tidak direkomendasikan oleh YouTube, atau mungkin karena channel saya kecil ya. Nah, YouTube tidak memilih-milih ya, mau channel kecil, mau channel besar, mau subscribernya berapapun, rekomendasi itu tetap adil ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengupload video itu YouTube butuh beberapa waktu dan beberapa menit untuk melihat pergerakan dari video kita tersebut. Nah, untuk di awal tersebut YouTube sudah langsung merekomendasikan video kita ke 100 orang penonton. Itu yang namanya rekomendasi percobaan ya. Nah, ketika kita upload itu rekomendasi percobaan langsung diberikan kepada video kita tersebut kepada 100 orang pertama. Nah, 100 orang pertama ini harusnya memberikan reaksi pada video kita. Nah, YouTube akan menunggu apa hasil dari 100 orang ini tadi. Ketika 100 orang ini tadi 50%-nya menonton video kita mungkin secara full durasi atau separuh dari durasi video kita, dan juga penonton tersebut memberikan like dan juga berkomentar di dalam video kita. Nah, di sana YouTube akan mendapat sinyal lagi bahwasanya 50% dari yang 100 orang ini tadi suka dengan video kita. Nah, makanya di sana rekomendasi kita akan berlanjut ke 500 orang kedua. Nah, ketika 500 orang kedua juga nanti banyak menonton video kita, makanya rekomendasi itu kan terus berjalan. Tapi ketika di percobaan pertama yang rekomendasi pertama ini tadi 100 orang pertama itu saja tidak suka dengan video kita, tentunya rekomendasi dari video kita akan berhenti sampai di 100 orang itu saja. YouTube menyimpulkan berarti video kita itu kurang bagus atau kurang memuaskan penonton. Nah, bagaimana cara solusinya supaya video kita ini disukai oleh 100 orang pertama tadi, supaya bisa melewatkan yang namanya rekomendasi percobaan ini tadi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, kita kembalikan layar HP kita ke bagian depan dulu ya. Oke, sekarang kita masuk pada YouTube Studio dulu ya teman-teman. Nah, kita masuk pada YouTube Studio, di mana teman-teman bisa menaikkan atau menstabilkan rekomendasi dari video teman-teman. Sekarang kita cari dulu, mungkin saya akan cari video yang biasa saja ya. Di sini kita akan lihat konten populer dari channel ini. Misalkan yang ini saja. Nah, di sini video ini mendapatkan, coba kita lihat pada bagian audiens atau interaksi. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tayangan dari video ini 40,5 ribu.
kalau kita lihat ke samping, rasio klik tayang dari tayangan ini 6,5%. Berarti ini cukup di atas rata-rata ya teman-teman. Nah, rasio klik tayang ini jika teman-teman ingin video teman-teman itu dapat rekomendasi yang bagus, bisa lolos dari 100 orang rekomendasi percobaan tersebut, rasio klik tayang dari video teman-teman itu harus di atas 4% ya teman-teman. Harus di atas 4%. Nah, bagaimana caranya rasio klik tayang kita ini harus di atas 4%? Rasio klik tayang ini adalah catatan dari sebuah thumbnail ya teman-teman. Bagaimana thumbnail kita itu diklik oleh orang. Nah, ketika thumbnail kita itu menarik, maka rasio klik tayang kita akan lebih tinggi. Jadi rasio klik tayang ini didapat dari hasil orang atau penonton mengklik video kita. Jadi syarat utama yaitu usahakan thumbnailnya semenarik mungkin, judul videonya dan thumbnailnya bagaimana bahasa di layar thumbnail teman-teman yang membuat penonton itu ingin saja mengklik video teman-teman. Melihat thumbnail kita, penonton itu jadi penasaran apa isi video kita dan mengklik video kita. Nah, kalau kita geser ke samping, penayangan 3,2 ribu. Nah, ini jauh berbeda ya teman-teman. Penayangan dengan tayangan. Tayangan dari video ini 40.000 lebih, sedangkan penayangan coba 3,2. Tapi di sini cukup lumayan di atas rata-rata ya. Walaupun memang jauh berbeda, tayangan yang dimaksud ini berarti YouTube sudah menayangkan ke 40.000 beranda penonton. Bayangkan 40.000 beranda penonton sudah ditayangkan video ini. Ini baru ditayangkan ya. Direkomendasikan ke 40.000 beranda penonton. Tapi yang menonton, yang berhasil menonton hanya 3,2 ribu. Bayangkan jauhnya. Berarti yang berhasil mengklik thumbnail dari video ini hanya 3.000 orang. Sedangkan YouTube mencoba merekomendasikan ke 40.000 beranda penonton. Yang berhasil mengklik cuma 3,2 ribu. Walaupun jauh dari kata menarik, tapi setidaknya cukup membuat penonton penasaran dan sampai 3.000 orang mengklik dari thumbnail video ini. Nah, itulah yang harus kita kejar. Bagaimana supaya rasio klik tayang atau yang namanya thumbnail kita itu menarik di mata penonton. Jadi kunci utamanya thumbnail ya teman-teman. Walaupun video kita itu bagus, tapi thumbnail kita itu tidak memancing rasa penasaran penonton, tentunya orang juga tidak akan tahu apa dari isi video kita. Oke, jadi buat teman-teman coba perbaiki thumbnailnya supaya rekomendasi dari video teman-teman itu lebih stabil. Jadi kunci utama adalah thumbnail teman-teman. Nah, setelah thumbnail ada juga faktor lain yang menyebabkan kenapa video kita itu hanya stuck di situ-situ saja atau penontonnya hanya segitu-segitu saja. Nah, cara kedua supaya video kita itu stabil dan rekomendasinya tetap berjalan, tidak mentok di situ-situ saja, langkah kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah pada bagian kolom ini ya teman-teman. Pada bagian kolom kata kunci. Nah, di sini teman-teman harus membuatkan kata kunci yang pas untuk channel teman-teman. Nah, ketika kata kunci kita tidak pas dan di luar dari tema video kita, tentunya orang tidak akan menemukan video kita. Maka carilah kata kunci yang kemungkinan akan dituliskan oleh penonton di kolom komentar. Ya, kata kuncinya tentunya pasti bahasa dan kata-katanya diawali dengan kata cara, bagaimana, dan kenapa. Nah, jadi kata kunci itu harus diawali dengan kata cara, bagaimana, dan kenapa. Oke, jadi buat teman-teman coba deh dipraktekkan cara ini. Semoga rekomendasi dari video teman-teman itu bisa stabil kembali. Oke teman-teman, jadi itulah tadi cara bagaimana supaya kita bisa menstabilkan rekomendasi pada video kita. Nah, mulai dari
thumbnail, jadi kita harus memikirkan bahasa-bahasa dan kata-kata pada thumbnail kita ya teman-teman, supaya thumbnail itu bisa membuat penonton penasaran. Karena itulah kunci utama, pintu utama penonton akan masuk kepada video kita. Sebagus apapun video kita, sebagus apapun editan kita, kalau thumbnail kita tidak menarik, tentunya orang tidak akan mengunjungi dan menonton video kita. Nah, yang kedua, buatlah deskripsi atau kata kunci yang pas pada video kita, supaya ketika orang mengetikkan di pencarian, video kita langsung ditemukan. Nah, jadi buat teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.